Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube SD Muhammadiyah Program Unggulan Batok atau SDMPU. Nah, kali ini bersama Auxria kita akan mempelajari kembali mengenai tema 7 muatan IPS kelas 4 SD. Masih tentang keberagaman di Indonesia. Nah, adik-adik, pada kali ini kita akan membahas mengenai pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, adapun yang kita bahas di sini membahas mengenai 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Papua. Nah, pulau ini merupakan yang paling besar di Indonesia. Pulau pertama terbesar di Indonesia. Sebutan lain Pulau Papua adalah New Guinea. Nah, di pulau ini terdapat gunung tertinggi atau puncak tertinggi yaitu Puncak Jayawijaya. Kemudian Pulau Papua sendiri terbagi atas dua wilayah. Yang bagian barat atau wilayah barat itu masuk ke NKRI atau masuk ke wilayah Republik Indonesia. Sedangkan ke bagian timurnya Pulau Papua ini masuk ke negara Papua Nugini, jadi terbagi menjadi dua bagian. Nah, luas Pulau Papua ini bisa dilihat sekitar 786.000 km persegi. Itu adalah Pulau Papua, pulau terbesar yang pertama di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan yang sekarang saat ini baru merasakan bencana banjir ya, karena mungkin hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu ditebangi, jadi terjadi banjir gitu. Pulau Kalimantan ini merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Papua. Orang-orang biasa menyebut Pulau Kalimantan ini sebagai Borneo ya. Jadi nama lainnya Pulau Kalimantan itu Borneo. Pulau Kalimantan ini terbagi menjadi tiga wilayah. Jadi ada bagian utara itu ada negara Malaysia, kemudian ada Kalimantan sendiri dan Provinsi Brunei Darussalam. Kemudian Pulau Kalimantan ini juga terbagi menjadi 5 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Adapun luas wilayah Pulau Kalimantan sekitar 743.330 km persegi. Kita doakan semoga bencana yang terjadi di Pulau Kalimantan segera surut, kemudian bisa masyarakat bisa segera beraktivitas seperti biasanya. Lanjut yang ketiga, ada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini kalau bisa dilihat di peta, seperti gambar di sini, ada peta Pulau Sumatera itu memanjang ya, dari sana, ujung sana di utara sampai ke selatan. Merupakan pulau yang memiliki urutan pulau terbesar ketiga setelah yang pertama tadi Papua, kemudian Kalimantan, nah yang ketiga ini adalah Pulau Sumatera. Terbagi menjadi beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan lain sebagainya sampai ke Lampung. Nah, luas wilayah Pulau Sumatera sendiri sekitar 443.065 km persegi. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, adik-adik, selanjutnya yang keempat ada Pulau Sulawesi. Nah, kalau adik-adik perhatikan di peta, Pulau Sulawesi ini gambarnya unik ya, seperti huruf K. Nah, bisa dilihat di gambar, nah itu adalah Pulau Sulawesi, petanya maksudnya. Pulau Sulawesi ini merupakan urutan keempat pulau terbesar di Indonesia. Jadi setelah tadi yang pertama ada Papua, kemudian yang kedua ada Kalimantan, yang ketiga ada Sumatera ya, yang keempat ini adalah Sulawesi. Dalam bahasa asing, Pulau Sulawesi ini disebut dengan Pulau Celebes. Nah, ini adalah sebutan atau nama lain Pulau Sulawesi. Terbagi menjadi 6 wilayah, ada Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Tengah, Selatan, Tenggara, dan Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Sulawesi sekitar 174.600 km persegi. Itu adalah Pulau Sulawesi.
Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir kita bahas di sini ya, kita membahas ada 5 pulau besar. Yang kelima, yakni Pulau Jawa. Pulau Jawa yang sekarang kita tempati ini merupakan urutan pulau kelima terbesar di Indonesia. Terbagi atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Nah, di Pulau Jawa ini memiliki puncak tertinggi atau gunung yang tinggi, yaitu Gunung Semeru. Dan kabar terakhir Gunung Semeru sempat erupsi ya. Kita doakan semoga masyarakat yang ada di sekitar Gunung Semeru bisa baik-baik saja. Adapun luas wilayah Pulau Jawa sekitar 126.700 km persegi. Itu adalah 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai punahnya bahasa daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki banyak suku, budaya, pulau, bahasa tentunya ya. Namun bahasa daerah sekarang ini hampir menipis atau hampir punah atau hampir tidak ada karena yang pertama adanya etnis minoritas dan mayoritas. Di sini apabila dalam suatu masyarakat itu banyak yang mayoritas, otomatis minoritasnya itu nanti akan kalah dengan yang mayoritas ya. Kemudian yang kedua adanya partisipasi generasi muda yang kurang. Jadi kalian bisa lihat sekarang ini banyak media sosial, televisi, internet, kemudian adanya masuk bahasa gaul, bahasa modern, otomatis bisa mengurangi partisipasi generasi muda menggunakan bahasa daerah sendiri. Kemudian yang ketiga adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini biasanya adanya masuknya budaya dari luar negeri misalkan masuk ke dalam negeri. Ini bisa mempengaruhi penggunaan bahasa daerah. Contohnya ya, sekarang ini kita lihat di negara India. Negara India itu memiliki bahasa India, bahasa negaranya sendiri. Tetapi karena adanya globalisasi, masuknya bahasa Inggris ke India mengakibatkan percampuran atau akulturasi sendiri mengenai bahasa bahasa di India. Jadi sekarang ini masyarakat India itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita tidak melestarikan bahasa kita sendiri, lama-lama ya itu akan hilang. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas mengenai keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, karena Indonesia sendiri basicnya adalah negara agraris, maka ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu pertanian, ya. Banyak masyarakat Indonesia yang terjun di bidang pertanian seperti petani padi, seperti itu karena makanan pokok di Indonesia sendiri adalah nasi, jadi banyak sekali masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai petani. Kemudian yang kedua ada perkebunan. Nah, di sini juga banyak sekali yang menanam singkong, kemudian sayur mayur, buah-buahan. Nah, ini di sektor perkebunan. Kemudian yang ketiga ada peternakan. Peternakan di sini banyak masyarakat Indonesia yang terjun ke usaha ternak sapi, ternak ayam seperti itu ya. Itu di usaha peternakan dan yang terakhir ada perikanan. Perikanan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia itu ada lele, kemudian ada gurame, kemudian bandeng seperti itu. Itu adalah keragaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang ekonomi agraris. Nah, selanjutnya adik-adik, yang pertama tadi kita membahas tentang ekonomi agraris, nah sekarang ekonomi non-agraris. Jadi non-agraris itu selain di bidang pertanian, yang pertama ada perdagangan ya. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke masyarakat Indonesia melakukan perdagangan. Baik dagang mengenai ya tadi sayur, bisa baju, bisa tekstil seperti itu ya, itu perdagangan. Yang kedua ada perindustrian. Perindustrian di sini banyak juga yang bekerja di pabrik-pabrik tertentu. Nah, itu sebagai karyawan atau sebagai manajer itu ada di industri ya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu ada di pertambangan. Nah, pertambangan di sini banyak sekali yang ada di luar Jawa, di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Sumatera itu ada pertambangan batu bara.
Ya, banyak juga masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang pertambangan. Kemudian yang terakhir ada bidang jasa. Nah, bidang jasa ini masyarakat melakukan atau memberikan jasa seperti dokter, kemudian penjahit, seperti itu. Itu adalah kegiatan ekonomi non agraris di luar dari pertanian, ya. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita menyimak mengenai pembelajaran IPS tadi, sekarang tugasnya adik-adik untuk menjawab 5 soal dari Austria. Yang pertama, sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Tadi kita sudah membahas ya 5 pulau besar di Indonesia, silahkan ditulis pulau apa saja. Yang kedua, apa yang menyebabkan punahnya bahasa daerah? Yang ketiga, menurut adik-adik, apakah bahasa daerah itu efektif digunakan untuk berkomunikasi? Yang keempat, sebutkan 3 pekerjaan masyarakat di bidang ekonomi agraris. Dan yang terakhir, sebutkan 3 pekerjaan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi non-agraris. Semuanya telah dijelaskan di awal tadi, silakan adik-adik tulis di buku tulis, kemudian bisa dikirimkan ke WA-nya Uslia. Demikian yang dapat Uslia sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahami mengenai pembelajaran IPS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.